Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan mengikuti pendalaman Alkitab. Kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima firman Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita nyanyikan Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang Hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya di dalam Engkau Tuhan kami beroleh pengharapan, kami beroleh ketenangan di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali Engkau berikan kesempatan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan, telinga kami untuk dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua dimanapun kami berada, Tuhan berikanlah hikmat,
pengertian dari Tuhan, untuk kami dapat menangkap, mengerti setiap maksud firman Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi mencintai firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin pendalaman Alkitab pada saat ini sampai selesainya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan kemurahan Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam program pengajaran Alkitab Berea secara online. Dan kita masih melanjutkan dari pokok pengakuan iman kita yang pertama, yaitu kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai Wahyu. Dan setelah kita mengikuti dan menyelesaikan tema-tema sentral dalam Perjanjian Lama yang membawa kita kepada satu keutuhan isi Perjanjian Lama, maka sekarang kita akan menelusuri tema-tema sentral di dalam Perjanjian Baru. Dan dari Senin yang lalu, saudara sudah melihat dari tema yang pertama, yaitu sentralitas Allah di dalam Perjanjian Baru, tetapi masih pada bagian kelompok Injil Sinoptik. Maka hari ini kita akan melanjutkan dan menambahkan pemahaman dari pengakuan iman dari tema sentral Perjanjian Baru itu, tentang sentralitas Allah dari tulisan-tulisan Yohanes. Ya. Sebab untuk Perjanjian Baru memang agak sedikit berbeda pengisahannya, ya, pencatatannya di dalam Alkitab ini. Sebab tema-tema di dalam Perjanjian Baru begitu luas dan sangat banyak sekali disinggung di dalam catatan-catatan Perjanjian Baru. Sehingga kita perlu menelusuri sedikit lebih panjang, saudara, sedikit lebih dalam, ya, dan harus dibagi-bagi berdasarkan kelompok dari kitab-kitab itu sendiri, bukan untuk membeda-bedakan sebetulnya, tapi untuk memudahkan kita memahami tema-tema ini berdasarkan penulisannya atau tujuan dituliskannya surat-surat itu atau dokumen-dokumen Perjanjian Baru itu. Nah, ketika kita menelusuri tulisan Yohanes, saudara, baik Injil, ketiga suratnya dan juga Wahyu, maka tulisan Yohanes ini termasuk yang cukup unik, tetapi juga mempunyai tempat tersendiri, ya, di dalam literatur Perjanjian Baru, sebab boleh dikatakan tulisan Yohanes adalah tulisan yang paling akhir yang melengkapi dokumen Perjanjian Baru, atau lebih tepatnya kitab Perjanjian Baru yang terkanonisasi. Injil Yohanes adalah Injil yang menitik beratkan kepada latar belakang Yahudi dengan setting Perjanjian Lama yang direferensikan langsung kepada Allah. Ia tidak menguraikan sifat-sifat Allah, saudara, tetapi menyusun pendapatnya di atas bangunan Perjanjian Lama. Walaupun mungkin kutipan-kutipan di dalam Perjanjian Lama tidaklah sebanyak Injil Sinoptik, tetapi justru ucapan-ucapan Yesus yang dikutipnya atau yang ditulisnya dan menjadi bagian yang cukup dominan di dalam catatannya, semua adalah konfirmasi terhadap teks-teks di dalam Perjanjian Lama.
Ada 4 hal, saudara, yang dapat kita lihat tentang sentralitas Allah di dalam Injil Yohanes ini. Yang pertama, penyataan Allah tentang adanya satu Allah yang benar. Satu Allah yang benar ini dinyatakan sudah ada sejak dari permulaan. Sekalipun keberadaannya tidaklah kasat mata. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 1, ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1, tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa yang dijelaskan oleh Yohanes tentang firman yang bersama-sama dengan Allah? Itu menunjukkan adanya oknum-oknum di dalam hakikat Allah yang dapat dibedakan. Tetapi sekalipun dapat dibedakan, oknum-oknum ini tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diceraikan, atau tidak dapat dilepaskan dari kehakikatannya sebagai Allah. Dan itulah yang pada akhirnya mengafirmasi pernyataan Allah sebagai Allah yang benar, yang juga di dalam perjanjian lama sudah dikumandangkan kepada Israel dengan sebutan Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ya, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa berarti adalah Tuhan yang satu-satunya, Allah yang satu-satunya, yang berdiam di dalamnya pribadi-pribadi mandiri, tetapi yang tidak dapat diceraikan, yang tidak dapat dilepaskan, masing-masing dapat dibedakan berdasarkan pekerjaannya, dan bahkan mempunyai penyebutan atau juga gelar-gelar yang khusus di dalam Alkitab. Hanya kita perlu membatasi, saudara, pemakaian atau pembahasan tentang nama-nama dan gelar-gelar itu, karena fokus kita pada episode ini adalah memahami atau mengenal sentralitas Allah di dalam perjanjian baru, dan khususnya sekarang di dalam tulisan Yohanes, dan kita baru melihat di dalam tulisan Injilnya. Kalau kita melihat juga pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, maka senada dengan pasal 1 ayat 1, Yohanes pun menulis atau mengafirmasi tentang Allah, satu Allah yang benar ini. Pasal 17 ayat yang ketiga tertulis, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi afirmasi pada satu-satunya Allah yang benar lagi sekali mengacu kepada perjanjian lama yang sudah dikumandangkan lebih dahulu, lebih awal kepada Israel, menjadi landasan iman mereka tentang Allah mereka yang hanya satu-satunya. Tapi satu-satunya ini bukan berarti kita harus membagi-bagi atau melepaskan oknum-oknum Allah itu. Satu-satunya Allah menunjuk bahwa di dalam kemahakuasaannya, Allah itu adalah hakikat yang mempunyai tiga oknum di dalam tiga oknum mandiri di dalamnya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, oknum-oknum mandiri ini sekalipun memiliki pekerjaannya masing-masing sesuai dengan pengisahan Alkitab tentunya, tidak dengan logika kita untuk membuat perbedaan-perbedaan itu. Hanya sejauh yang Alkitab ungkapkan. Maka perbedaan-perbedaan itu, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dari para oknum-oknum Allah ini, justru akan mengungkapkan sebuah keagungan dari Allah yang satu-satunya itu. Jadi karena Allah itu yang satu-satunya adalah Allah yang tidak kasat mata. Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bahkan di dalam bagian lain, Yohanes menyebut bahwa Allah ini adalah roh adanya. Mari kita lihat di dalam pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah yang satu-satunya yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu disebut dalam pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ayat ini, saudara, tidak perlu kemudian diterjemahkan
secara berlebihan, ya, secara mistis bahkan saya katakan. Artinya bukan berarti karena Allah itu roh, maka penyembahan kita haruslah dipaksakan menyembah di dalam bahasa roh. Karena bukan itu sebenarnya konsumsi ayat ini. Tetapi roh kitalah yang harus diajak juga untuk menyembah Allah. Yang harus diutamakan dari sekedar pikiran kita menyembah Allah. Dari sekedar gerak badan kita mengekspresikan ibadah dan penyembahan kepada Allah. Justru karena Allah adalah roh, maka inti dari persekutuan yang dibangun, yang harus dibangun oleh manusia itu adalah persekutuan karena hatinya, karena kerinduannya, dan karena pengabdiannya. Ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah itu, yang adalah roh. Itu yang dimaksud di dalam ayat 24. Itu sebabnya sekalipun Allah dinyatakan sebagai oknum yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tapi Allah ini telah menyediakan dirinya untuk dikenal melalui ibadah dan penyembahan yang benar di atas firman Allah itu. Nah, apa yang diucapkan oleh Yesus ini kepada wanita Samaria? Karena ayat yang kita baca ini adalah bagian dari penceritaan itu, saudara. Sebenarnya akan terus berlanjut di dalam penjelasan Yesus kemudian kepada orang-orang Yahudi di pasal yang kelima ayat 45 sampai 47. Mari kita melihat Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi ketika mereka merasa bahwa pengharapan mereka kepada Tuhan itu adalah satu pengharapan yang dibangun di atas kesadaran mereka. Ternyata menurut kesaksian Yesus ini, itu hanya karena mereka menghormati Musa. Apa yang ditulis di dalam ayat 45 berkata, Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Padahal apa yang Musa ucapkan, yaitu firman, yaitu Taurat, yang kemudian menjadi landasan pengharapan Israel adalah firman Allah. Adalah tulisan-tulisan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 47, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, padahal yang ditulis Musa itu juga adalah firman Allah, yang datang juga dari mulut Allah, bahkan ditulis oleh jari Allah, maka bagaimana kamu percaya akan apa yang kukatakan? Artinya Yesus ingin berkata, apa yang orang Israel sangka, mereka sudah membangun sebuah iman dan harapan yang benar, itu datang juga sebenarnya sumbernya sama dengan apa yang Yesus ucapkan. Tapi menjadi aneh kalau orang Israel percaya dan menaruh harap itu karena perkataan Musa, karena tulisan Musa, tapi tidak menaruh percaya dengan apa yang Yesus ucapkan. Nah, sebenarnya yang ingin diangkat oleh Yohanes berdasarkan ayat ini adalah bahwa sekalipun Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata, karena ia adalah roh adanya, tapi ia telah menyediakan dirinya begitu rupa untuk menjadi objek penyembahan orang beriman, tetapi di atas dasar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pendapat Yohanes ini, satu Allah yang benar, kita pun diajak untuk mempersiapkan hidup kita dengan benar, berdasarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran, baru kita dapat dinyatakan benar dan menghampiri Tuhan juga dengan benar. Jadi kalau menegaskan kembali Yohanes pasal 4 ayat 24 itu, Allah adalah roh dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, maka Yesus ingin seperti yang dia ucapkan kepada wanita Samaria, Yesus juga
firman Tuhan juga sekarang datang kepada saudara, ingin membuka kesadaran saudara, supaya ketika kita menyembah Tuhan, maka ajaklah juga roh kita untuk bersekutu. Bukan hanya sekedar pikiran kita dan emosi kita saja. Karena itu mungkin bisa mendatangkan kebosanan, bahkan kita bisa mengatur ibadah menurut keinginan kita. Tetapi kalau roh, dan pada dasarnya roh selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, maka tentu kita akan menyediakan waktu juga di dalam kerinduan, di dalam kecintaan kita, rasa haus kita untuk beribadah kepada Tuhan tanpa batasan bahkan. Kalau perlu kita membuat batasan yang lebih daripada yang selama ini kita prioritaskan untuk urusan-urusan daging. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes juga mengungkapkan tentang Allah yang benar. Sama seperti yang pertama, satu Allah yang benar. Tapi kalau yang pertama lebih kepada hakikat, maka yang kedua, Allah yang benar ini dinyatakan sebagai oknum yang dapat dipercaya. Oknum yang mempunyai kemuliaan, dan kemuliaannya itu dinyatakan kepada dunia dengan cara mengutus anaknya untuk mati di kayu salib sebagai anak domba Allah. Penyebutan-penyebutan ini pun, saudara, mengungkapkan satu rahasia. Bukan hanya sekedar simbol-simbol saja yang dipakai berdasarkan konteks budaya pada waktu itu. Kalau kita melihat dulu, Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang keempat. Firman Tuhan tertulis begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bagaimana kita bisa mengerti? Seperti halnya juga mungkin orang-orang yang di sekitar Lazarus yang tidak lain adalah saudara-saudaranya dapat mengerti bahwa penyakit yang Lazarus derita itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan Yesus berkata, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apa sebenarnya yang sedang ingin diangkat di sini? Bahwa Allah yang benar itu dipercaya dapat mengubah segala keadaan. Dari keadaan yang tidak beruntung menjadi keadaan yang menyenangkan. Dan apa yang sedang dialami oleh Lazarus ini. Dan kemudian harapan dari saudara-saudaranya agar Lazarus dapat cepat disembuhkan. Justru bagi Yesus adalah satu momen di mana pada waktunya lewat penyakit Lazarus dan kemudian apa yang Yesus lakukan untuk Lazarus bahkan lebih besar dari harapan saudara-saudaranya. Karena harapan saudara-saudaranya Lazarus disembuhkan. Tapi justru dalam cerita berikutnya saudara tahu Yesus bahkan menunggu, seolah menunggu sampai Lazarus mati. Tetapi di dalam kematian itulah apa yang Yesus katakan dengan anak Allah dimuliakan. Itu terjadi, tergenapi. Karena Yesus dapat mengubah keadaan. Dari tidak berdaya menjadi kehidupan. Dari kematian menjadi kebangkitan. Maka dari sinilah saudara yang Yohanes ungkapkan itu. Fakta yang kedua bahwa Allah itu dapat dipercaya. Karena ia benar, maka ia dapat melakukan segala sesuatu. Karena ia berfirman, maka ia akan melakukan firman-Nya. Yang ketiga, Yohanes juga mengungkapkan satu keselamatan itu sebagai pekerjaan Allah di dalam kasih-Nya. Yang tidak dapat dilakukan manusia, dan siapapun juga. Dan kalau sampai seseorang dapat menerima keselamatan itu, maka yang harus dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Mari kita melihat di pasal 1 ayat yang ke-13, Yohanes mendahuluinya dengan tulisan seperti ini. Yohanes 1 ayat yang ke-13, tertulis, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa maksudnya? Orang-orang ini siapa? Yang di ayat 12 dikatakan orang yang menerima firman Allah, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini bukanlah satu status yang diperoleh secara daging, secara proses lahiriah, tetapi melalui satu perbuatan kasih karunia Allah, sehingga dikatakan bukan pula secara jasmani, tetapi oleh pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu kemudian dijelaskan di dalam pasal ketiga, ayat 3-7. Ketika Yesus harus meyakinkan Nikodemus tentang perlunya seseorang diselamatkan. Maka saudara lihat pasal ketiga ayat 3-7. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Awalnya Nikodemus berpikir seperti tadi yang di pasal 1 ayat yang ke-13. Dipikirnya kelahiran kembali itu adalah kelahiran secara lahiriah. Lalu ayat yang ke-5, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus bicara hal rohani. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan dengan cara apa dilahirkan kembali? Oleh karena pekerjaan firman, dan juga oleh karena pekerjaan roh Allah. Di dalam hidup kita lah Allah mengerjakannya itu secara rahasia dan luar biasa. Di dalam hidup kita, di dalam batin kita, di dalam pikiran kita lah kemudian Allah membuat semacam kelayakan. Setelah kita dilihatnya, mempunyai kesungguhan untuk melakukan firman Tuhan. Dan menjadikan firman itu adalah landasan dari kehidupan kita. Itu yang disebut dengan kelahiran kembali. Dan herannya, hebatnya, hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Siapakah yang bisa mengerjakan keselamatan? Hanya dengan sebuah konfirmasi dari sorgawi saja. Dengan berkata amin terhadap firman Tuhan. Dengan berkata aku mau melakukan firman Tuhan. Dan Allah melihat kesungguhan hati seseorang. Allah melihat kesungguhan hati kita. Lalu secara rahasia Allah di sorga sepertinya di depan mata kita tidak ada perbuatan apa-apa. Tapi dari sorga Allah membuat hidup kita menjadi baru. Hanya dengan berkata, amin, atau aku mau melakukan firman Tuhan. Dan siapa yang bisa mengerjakan hal itu, saudara, kalau bukan Tuhan sendiri. Dan itulah afirmasi yang ketiga dari tulisan Yohanes di Injilnya ini. Tentang sentralitas Allah. Pentingnya Allah di dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, Yohanes berbicara tentang kebapaan Allah. Nah, memang agak sulit. Ini lebih sulit mungkin dari tiga afirmasi yang pertama. Tetapi, saudara, saya ingin memberikan kepada saudara satu hal yang sekiranya mudah untuk kita renungkan. Bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes sebagai Bapa. Karena Yohanes mempunyai pengisahan yang berbeda dengan Injil Sinoptik. Kalau Injil Sinoptik menekankan Allah itu adalah Bapa orang beriman. Yaitu untuk menggambarkan sebuah hubungan rohani. Ya, hubungan dari respon manusia terhadap Allah pencipta. Maka ketika Yesus menyebut juga dirinya sebagai anak dari Bapanya, hubungan ini berbeda sebagaimana hubungan yang dipakai oleh orang-orang beriman dengan menyebut Bapa yang sama. Sebab Yesus berulang kali, bahkan dicatat di dalam Injil Yohanes ini sekurangnya ada 12 kali, menyebut Bapa itu dengan kata Bapakku
untuk menyatakan sebuah hubungan yang eksklusif, hubungan yang unik, yang menyatakan kedaulatannya, kemurahannya, dan kemuliaannya secara konkret dan kasat mata. Jadi, mudahnya dia ingin berkata bahwa Bapa itu dan aku adalah satu karena kami berdua datang dari hakikat yang sama, berasal dari hakikat yang sama. Apa yang dilakukan oleh Allah, karena tadi ingat saudara, Yohanes melandasi pendapatnya itu dari semangat perjanjian lama, dari pengajaran perjanjian lama. Jadi satu hakikat. Sekarang orang-orang Yahudi dicoba untuk dibuka pengertian mereka. Bahwa Allah mereka adalah Allah yang bisa berada di sorga, tapi juga bisa berada di bumi. Walaupun kelihatannya mereka dapat terpisah-pisah, tapi lagi sekali mereka tidak dapat dilepaskan, mereka tidak dapat dicopot, mereka tidak dapat dibagi-bagi, mereka tidak dapat diceraikan dari hakikat kealahan. Tapi itulah sebenarnya satu keagungan dari Allah kita yang tidak mungkin disamakan oleh Allah-Allah lain. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ada penceritaan Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa manapun juga adalah Allah yang sama keadaannya seperti yang disembah oleh Israel. Hanya Allah Israel yang juga adalah Allah kita. Mudah-mudahan iman kita adalah iman yang sama. Ya. Iman yang juga sebenarnya diharapkan oleh Allah muncul di dalam kehidupan bangsa pilihannya Israel. Iman yang dilandasi oleh tulisan-tulisan Allah di dalam perjanjian lama. Yaitu percaya kepada Allah Esa. Satu-satunya. Hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Tetapi di dalam satu-satunya ini berdiam secara luar biasa. Oknum-oknum mandiri yang bekerja menurut porsinya masing-masing. Dan hubungan-hubungan itu, saudara, kalau kemudian dijelaskan oleh Yesus sendiri, contohnya di dalam pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayat yang ke-17 tertulis, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi dari ayat ini dua hal saudara lihat. Pertama, bahwa oknum-oknum Allah ini sekalipun dapat dibedakan, tapi dibedakan dari pekerjaannya. Tetapi tidak dapat dibagi-bagi, saudara, berdasarkan hakikatnya. Mereka ini adalah satu. Tapi di dalam kesatuan itu, berdiamlah secara luar biasa. Ya, saya katakan berdiam secara luar biasa karena kita tidak boleh membatasi dengan pikiran kita yang terbatas. Pikiran kita ini, logika kita itu selalu mencari perbedaan-perbedaan dan pemisahan-pemisahan. Tapi di dalam Allah hanya ada keutuhan yang agung. Dan itu yang pertama. Bahwa oknum-oknum Allah ini kalaupun dapat dibedakan itu karena pekerjaannya. Yang kedua, Yesus menggunakan hubungan ini untuk melegitimasi pekerjaannya di dunia. Termasuk ketika dia harus menggunakan hari Sabat untuk bekerja. Karena kalau saudara baca ayat ini, orang-orang Farisi itu menyalahkan Yesus seolah telah melanggar ketentuan Sabat. Tetapi Yesus berkata bahwa Bapakku adalah Tuhan atas segala Sabat. Bahkan Sabat itu aku sendiri yang menetapkannya. Jadi dengan perkataan Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. Allah tidak pernah berhenti bekerja, saudara. Termasuk pada hari Sabat. Yang disuruh berhenti untuk bekerja pada hari Sabat hanyalah manusia. Hanyalah orang Israel. Tapi Allah tidak pernah berhenti bekerja. Hanya karena mereka tidak bisa melihat kesatuan Yesus dengan Bapanya di sorga. Maka mereka menganggap yang Yesus kerjakan itu menyalahi hukum Taurat. Menyalahi ketentuan tentang hari Sabat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian nanti saudara bisa melihat juga di dalam slide ini. Saya berikan ada 12 identifikasi. Hanya mungkin kita tidak sempat untuk membahasnya satu persatu. Tapi tetap sengaja saya berikan saudara. Saudara bisa melihat slide ini di atas. 12 identifikasi Yesus menyebut Bapakku. Allah itu adalah Bapakku. Untuk mengafirmasi baik hakikatnya, baik juga pekerjaannya. Satu contoh misalkan saya ambil
dari 12 itu adalah nomor yang kelima. Mari kita melihat pasal 10. Ya, pasal 10. Dan kiranya di waktu-waktu yang saudara miliki, saudara dapat pelajari ke-12 identifikasi Yesus ini. Sekalipun tadi saya katakan kita mungkin tidak akan sempat untuk membahasnya satu-satu, tapi saya tinggalkan kepada saudara supaya saudara dapat mempelajarinya. Satu dari ke-12 ini saya ambil dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-14 sampai 18. Ini saja sudah cukup panjang saudara ayatnya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 14 sampai 18 tertulis. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau saudara teliti membaca kalimat ini, Yesus seperti mengalihkan saudara satu identifikasi dirinya dengan Bapa. Seolah dia juga punya kekuasaan yang lebih tinggi dari Bapa. Dia berkuasa untuk menolak, dia berkuasa untuk mengambilnya. Sementara dia hanya ditugasi untuk menuntun domba-domba itu berdasarkan perintah Bapa. Jadi sepertinya ada ambiguitas di sini. Tapi lagi sekali, jangan kita berpikir seperti orang sedang berusaha untuk memisahkan sesuatu, untuk mengurutkan sesuatu dan membuat kemudian pemisahan-pemisahan dan urutan-urutan berdasarkan pemisahan itu. Sekalipun nampaknya Yesus melanggar otoritas Bapaknya. Bapaknya memberi perintah untuk menuntun. Tapi Yesus bilang, terserah aku berkuasa untuk mengambil, aku berkuasa untuk menolak. Tapi hal itu mengungkapkan bahwa mereka adalah satu hakikat. Mereka punya kehendak yang sama. Dan di dalam kehendaknya sendiri, mereka dapat melakukan apa saja. Maka kalau sampai Yesus yang ditugasi oleh Bapaknya menuntun, tapi dia punya kehendak untuk menerima, maka itu hanyalah kasih karunia Tuhan saja. Maka dari sini saudara, kita bisa mengambil satu kesimpulan dari Injil Yohanes ini, bahwa hubungan yang unik dengan Bapaknya itu menggambarkan atau mengidentifikasi satu kebenaran yang konkret, yang kasat mata, tentang kedaulatan, kemurahan, dan kemuliaannya. Tiga hal ini yang menjadi tema besar, tiga tema besar di dalam sentralitas Allah di dalam perjanjian baru. Jadi apa yang Yohanes katakan benar-benar mengafirmasi bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkemurahan, Allah itu juga mulia adanya. Dan di dalam Yesuslah terwujud secara kasat mata apa yang tadinya hanya dapat dibayangkan di dalam benak manusia. Yesuslah bukti dari kedaulatan Allah. Sebab Yesus dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Meredakan angin ribut dia bisa. Membangkitkan orang mati dia bisa. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Maka Yesus adalah wujud nyata dari kedaulatan Allah. Dia berkuasa atas alam. Yesus juga adalah wujud nyata dari kemurahan Allah. Sebab Yesuslah yang kemudian ditentukan untuk menjadi korban pendamaian dan penebusan bagi orang-orang berdosa. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Yesus juga menjadi bukti nyata dari kemuliaan Allah itu sendiri. Sebab dengan berkata, engkau sembuh, engkau tahir, bangkitlah engkau, keluarlah engkau, hai Lazarus, itu menunjukkan bahwa Allah itu mulia.
bahwa Allah dapat mengubah segala sesuatu yang menjadi pengalaman hidup manusia. Maka sekarang setelah kita melihat catatan Yohanes di dalam Injilnya, kita beralih kepada suratannya. Surat 1 Yohanes. Dan kita memang hanya mengkonsentrasi pada surat 1 Yohanes karena surat 2 Yohanes dan 3 Yohanes berbicara hal yang lain, saudaranya. Jadi, di dalam 1 Yohanes ini, tulisan Yohanes terhadap di dalam surat 1 Yohanes, Yohanes menulis karena ada situasi dari beberapa orang Kristen yang berusaha memisahkan diri dari satu komunitas besar atau yang kemudian dikenal dengan gereja. Lalu kemudian muncullah keraguan terhadap legitimasi terhadap orang-orang ini. Apakah orang-orang ini dapat disebut sebagai orang benar? Yaitu mereka yang berusaha keluar dari komunitas gereja. Maka Yohanes menulis suratnya yang pertama ini untuk memastikan dan meyakinkan posisi mereka dengan menekankan kasih Allah yang memungkinkan penebusan. Jadi artinya selama mereka masih memenuhi diri dengan apa yang Yohanes tulis, maka mereka masih disebut sebagai orang benar. Yang pertama kita akan lihat identifikasi Yohanes tentang Allah adalah terang. 1 Yohanes pasal 1, mari kita lihat surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, tertulis begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang yang dijelaskan oleh Yohanes ini dipertentangkan kemudian dengan perbuatan gelap sebagai bentuk nyata dusta. Maksudnya apa bentuk nyata dusta? Sebab mudah sekali manusia membuat pengakuan-pengakuan dari mulut ini tentang kesetiaan, komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang mereka pikir tidak dapat dilihat oleh siapapun, Allah mengetahuinya. Maka ketika Allah mengetahuinya, itu pun sudah merupakan satu konfirmasi bahwa mereka mengingkari pengakuan atau pernyataan mereka untuk berbuat setia. Mari kita melihat ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7. Supaya saudara dapat memahami apa yang saya katakan tadi. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, sudah jelas di situ. Jadi terang itu dipertentangkan dengan kegelapan sebab banyak orang berpikir melakukan sesuatu secara tersembunyi tidak akan diketahui oleh siapapun. Tetapi ketika Allah yang Maha Tahu bahkan bisa melihat dari tempat yang dianggap paling tersembunyi oleh manusia, maka itu sudah mengkonfirmasi. Allah sendiri sudah mendapatkan konfirmasi bahwa perbuatan-perbuatan tersembunyi manusia itu adalah bentuk pengingkaran yang nyata-nyata terhadap komitmen kesetiaan manusia. Jadi perbuatan-perbuatan gelap ini saudara, yang pada akhirnya menjadi kendala atau menjadi musuh besar dari pekerjaan Allah itu sendiri. Padahal di dalam terang itu juga, kemudian muncul juga atau dinyatakan juga hal yang kedua oleh Yohanes di dalam surat ini, yaitu Allah adalah kasih. Mari kita lihat sekarang pasal 4. Masih di 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-8. Apalagi yang Yohanes ingin jelaskan dengan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Apa yang tadi dijelaskan oleh Yohanes sebagai satu perbuatan tersembunyi, yang juga disinonimkan dengan perbuatan kegelapan. Itu menunjukkan bahwa mereka menganggap
ada satu momen perbuatan yang sekiranya tidak diketahui oleh Allah, maka itu menandakan mereka tidak mengasihi Allah, mereka tidak membangkitkan kesadaran mereka akan mengasihi Allah, tidak menghormati Allah, sebab mereka melakukan apa yang mereka pikir benar dan tidak diketahui oleh Allah. Pendeknya, kalau orang mengasihi Allah, maka di tempat yang dianggap tersembunyi pun, mereka pasti akan melakukan kehati-hatian di dalam seluruh tindakan mereka, baik perkataan, baik perbuatan. Maka itu maksudnya, saudara, ketika dikatakan Allah adalah kasih, maka yang diungkapkan oleh Yohanes ini bukan hanya sekedar kelengkapan atau atribut dari Allah itu sendiri. Kita pernah membahas di dalam Perjanjian Lama bahwa kasih itu adalah sifat dasar Allah. Tapi Yohanes tidak hanya ingin menekankan hal ini, tapi di dalam kasihnya itu terwujudlah Yesus Kristus tadi, anaknya, yang disebut dengan anak untuk menunjukkan tadi hubungan yang unik, kita sudah bahas itu. Untuk mati di salib mengerjakan penebusan. Dan fakta ini menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mengambil inisiatif seperti yang Allah ambil, saudara, melalui Yesus itu. Sebab bagaimanapun juga manusia ingin selalu melakukan apa yang memuaskan hatinya. Sehingga kalau saudara baca ayat yang ke-10, di pasal 4 tadi, ayat yang ke-10 tertulis begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Garis bawah itu, saudara. Bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maksudnya, dengan kata bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan berarti kita tidak bisa mengasihi Allah, atau kita malah dilarang mengasihi Allah. Bukan itu. Tapi yang ingin diangkat ini adalah manusia tidak pernah mengambil inisiatif atau tindakan duluan untuk mencari Allah, bahkan mengasihi Allah. Harus Allah dulu yang melakukannya. Baru nanti Allah akan mengajar manusia bagaimana caranya mengasihi Allah. Dan itu pun seringkali manusia masih mengabaikannya. Jadi ini yang ingin diangkat, saudara. Itu sebabnya kalau di dalam Injil Yohanes tadi ditekankan kata Bapa mengutus anaknya, maka di dalam suratnya ini ditambahkan, saudara, satu pengambilan inisiatif yang memungkinkan Allah itu ada dan diam di antara manusia untuk mengerjakan penebusan, itu karena ada inisiatif atau prakarsa di mana Allah ingin manusia ditebus dari dosanya. Jadi antara bahasa Injil Yohanes, Bapa mengutus anaknya, lalu di dalam bahasa suratnya ini bahwa di dalam kasihnya anak itu datang untuk menjadi pendamaian, itu sebenarnya mengungkapkan hal yang sama, saudara. Lagi sekali, seperti tadi saya katakan dari awal, Yesuslah yang menjadi afirmasi terhadap kemurahan Allah itu sendiri. Allah tidak hanya sekedar berucap bahwa aku bermurah hati, aku akan menunjukkan kemurahan, inilah buktinya. Apa buktinya? Yesus adalah bukti dari kemurahan Allah. Dan yang ketiga, karena ada kemurahan Allah, maka itu menunjukkan ada satu momen di mana seharusnya penghukuman Allah dijatuhkan, tetapi dibatalkan atau ditunda karena kemurahan Allah, karena kasih Allah itu. Maka di satu sisi, hal ketiga yang ingin Yohanes ungkapkan dari suratnya ini juga adalah Allah itu punya murka. Sekalipun juga kemurahan Allah itu dominan sekali di dalam Alkitab, tapi kemurkaan Allah itu juga tidak dapat dikesampingkan. Dua-dua ini sebenarnya upaya Yohanes dan upaya penulis Alkitab untuk mempertahankan kekudusannya tadi. Terang tidak boleh dicemari oleh perbuatan gelap. Kudus tidak boleh dinodai oleh perbuatan dosa dari orang-orang beriman. Maka demi mempertahankan kekudusannya, yang gelap harus dimusnahkan, yang berdosa harus dihukum. Tetapi karena kasihnya,
Allah memberi kesempatan dulu kepada manusia-manusia ini untuk dapat memperbaiki kelakuannya. Dan itulah yang diangkat, saudara. Sehingga ketika kemudian muncul satu sebutan baru di dalam pasal 4. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Maka kita mengerti mengapa Yesus harus ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 tertulis begini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi pengutusan itu punya maksud, yaitu menjadikan Yesus juru selamat dunia. Dan nanti kita akan lihat, saudara, di dalam bagian yang lain, bahwa dengan menjadikan Yesus juru selamat dunia, maka ia dengan sendirinya membatalkan hukuman, atau dia mengalihkan hukuman hanya kepada mereka yang tetap tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi dari tulisan Yohanes ini, saudara, kita mendapati lagi satu kebenaran bahwa Allah punya kemurkaan, tapi Dia juga adalah Allah berkemurahan. Tidak selamanya, atau jangan sampai bahkan kita menyalahgunakan arti kemurahan Tuhan itu. Dan yang keempat, masih di dalam tulisan 1 Yohanes ini, Yohanes mengungkapkan apa yang disebut dengan Allah itu kekal adanya. Sehingga kalau kita melihat sekarang di pasal yang kelima, kita maju ke pasal 5 ayat 9 sampai 12, tertulis begini. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Catat ini, saudara. Allah memberikan kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itu ada di dalam anaknya. Maka ini afirmasi, Yesus itu juga adalah oknum Allah yang kekal. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kalau Allah bisa memberikan kehidupan kekal, dan terwujud itu di dalam Yesus ketika ia mati di salib, mengerjakan penebusan, maka itu juga dia mengerjakan kehidupan kekal, memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang beriman. Maka hal itu menegaskan, mengafirmasi Allah itu juga adalah kekal, dan Yesus itu sendiri juga adalah oknum yang kekal. Ia bangkit, ia naik ke sorga, dan sampai hari ini tetap di sorga. Dan nanti kalau kita melihat tulisan Yohanes, baru kita tahu bahwa sampai kapanpun juga dia tetap akan ada di sana. Dia yang pernah ada di dalam dunia adalah dia yang sama juga yang ada di sorga. Dan itu menunjukkan hidup Yesus tidak pernah berakhir. Siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang juga tidak pernah berakhir. Maka satu lagi, satu afirmasi yang sama, baik Injilnya, baik suratnya. Yohanes ingin mengangkat satu tema. Yesuslah wujud nyata dari kedaulatan Allah, kemurahan Allah, dan kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, saudara, kita melihat di dalam kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu ini sering digolongkan sebagai satu genre sastra apokaliptik, karena dominan menulis peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Namun kalau kita melihat pada pasal-pasal awal, sebenarnya sangat jelas di sana ditulis tujuan dari surat Wahyu ini, yaitu surat untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil, untuk memberikan penghiburan kepada mereka menghadapi penganiayaan dari Kekaisaran Roma. Tetapi juga sebenarnya yang jauh lebih berat adalah penganiayaan batin sehubungan dengan kompromi-kompromi dunia sekitar mereka, saudara, lingkungan mereka dengan dunia sosial mereka. Kompromi-kompromi inilah yang seringkali menyakitkan hati mereka, yang menyakitkan bagi iman mereka, bagi pengiringan mereka. Nah, maka melalui satu penghiburan,
tentang akan datangnya penghakiman Allah atas kekuasaan para penguasa lalim itu, maka jemaat-jemaat di Asia Kecil ini dimotivasi untuk mengalami sukacita di dalam persekutuan dengan Allah, sambil menantikan pengharapan janji Tuhan. Hanya itu, mengharapkan satu penggenapan janji Tuhan, tetapi tidak hanya dengan satu penantian yang sia-sia, tetapi menjalin persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara, sentralitas Allah di dalam kitab Wahyu tidak dapat dilepaskan dari pengalaman manusia ini. Dan ada 3 hal yang kita akan lihat, saudara. Yang pertama, bahwa Allah ada duduk di atas takhta. Mari kita lihat Yohanes Wahyu pasal yang keempat. Apa yang ingin diungkapkan oleh Yohanes sekarang dengan catatan ini? Wahyu pasal 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Sampai ayat yang ke-6, saudara, saya baca. Kita langsung ayat yang ke-6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Inilah gambaran dari Allah yang maha kuasa itu, yang tidak dapat disamai. Apa yang dapat diungkap dengan bahasa manusia, dengan kosakata manusia seorang Yohanes, sebenarnya belumlah memadai untuk menggambarkan dari keagungan Allah ini. Hanya satu yang digarisbawahi oleh Yohanes di dalam ayat ini. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kuasa, dan kemuliaannya memancarkan keindahan yang luar biasa. Tidak ada penguasa manapun yang mempunyai satu kemuliaan dan keindahan semacam ini. Jadi itu penghiburan. Lagi sekali 7 jemaat ini sedang memerlukan satu motivasi dan penghiburan. Mereka sedang disusahi oleh penguasa setempat, yaitu Kekaisaran Roma. Tetapi dihiburkan, dijanjikan bahwa Allah yang duduk di atas tahta adalah penguasa tanpa batas. Tidak ada satu segmen sejarah, saudara, yang akan terlepas dari kekuasaannya. Jadi kalaupun jemaat 7 jemaat di Asia Kecil ini mengalami penderitaan karena penguasa lalim, maka yang hendak dimotivasi oleh Yohanes tentu, Allah yang mereka percayai adalah Allah yang dapat mengubah jalannya sejarah. Tapi kalau mereka masih harus menderita, itu diizinkan oleh Allah untuk satu maksud tertentu. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dan karena itu, hal kedua yang diangkat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu ini, Allah itu harus disembah. Mari kita lihat pasal 7. Karena ia punya kekuasaan yang luar biasa dan memancarkan keindahan, saudara, di dalam kekuasaannya, yang digambarkan dengan permata-permata dan emas, bahkan baik rumahnya yaitu sorga, maka itu menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Karena kemuliaannya ini hebat dan dia bisa mengendalikan jalannya sejarah, jalannya pengalaman hidup manusia, Allah harus disembah. Pasal 7 ayat 10, mari kita baca. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dia layak disembah karena dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Maka perintah untuk sembahlah Allah itu juga merupakan satu hal yang sangat ditekankan di dalam kitab Wahyu. Saudara nanti bisa membaca, ada 2 ayat saya berikan sesuai dengan saudara bisa lihat di slide di atas ini. Pasal 19 ayat 10 dan pasal 22 ayat 9 itu adalah satu afirmasi, ya, satu perintah bahkan dari Yohanes supaya manusia hanya menyembah Allah saja karena dia adalah Allah yang penuh kuasa. Maka
Yang ketiga, karena Allah pun penuh kuasa, Dia bisa mengubah jalannya sejarah, Dia bisa mengubah pengalaman hidup manusia. Dia juga berarti Allah yang penuh dengan murka. Sama tadi seperti yang ada dalam catatan surat 1 Yohanes. Yang ingin diangkat dari Allah yang penuh murka ini hanyalah mempertahankan kekudusannya. Dan kekudusan itu, saudara, kalau saya hanya ambil saja dari pasal 19 ayat 1 dan 2. Pasal 19 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan dengan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi Allah ini disebut Allah yang adil dan benar. Karena Dia adil dan benar, maka siapa saja yang mengabaikan keadilan, memutarbalikkan keadilan, yang juga menggantikan kebenaran itu dengan dusta, memperjualbelikan kebenaran itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, merekalah yang pantas untuk dihukum. Maka inilah yang ingin diangkat, saudara, oleh Yohanes. Mirip seperti tema di dalam suratnya, dalam surat 1 Yohanes. Tapi di dalam kitab Wahyu ini lebih ekstrim lagi. Dia ingin mengangkat satu tema. Karena Allah adil, maka jangan sampai permainkan keadilan Allah. Jangan putar balikkan keadilan di dalam dunia ini. Karena Allah benar, maka jangan kemudian mengingkari kebenaran Allah. Jangan mengganti kebenaran Allah itu dengan dusta. Maka dengan demikian, catatan Yohanes ini, baik Injilnya, baik surat 1 Yohanes, surat pertamanya, dan Wahyu, lagi sekali benar-benar mengafirmasi 3 tema pokok di dalam sentralitas Allah di perjanjian baru, yaitu Allah berdaulat, Allah itu berkemurahan, dan Allah itu punya kemuliaan. Dan di dalam Yesuslah itu semua tergenapi. Di dalam Yesuslah manusia bisa melihat dan mengalami langsung kedaulatan Allah. Mudah sepertinya Yesus mengucapkan, segala sesuatu kemudian menjadi taat kepadanya. Mudah sepertinya Yesus mengucapkan dan semua tunduk kepadanya. Tapi itu menunjukkan bahwa semudah apapun yang Dia ucapkan, karena Dia Allah dan tidak ada yang bisa melakukannya. Dan kemudian Allah itu berkemurahan. Yesuslah bukti dari kemurahan Allah. Karena hanya Yesus yang dapat mengerjakan penebusan. Hanya Yesus yang dapat mengerjakan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Yesuslah bukti dari kemuliaan Allah. Allah yang mungkin selama ini digambarkan sebagai satu terang yang yang silau, yang berkemilauan, yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Tetapi ternyata Dia bahkan dapat dijamah oleh manusia. Maka Yesus adalah bukti kemuliaan Allah yang besar. Apa yang Dia ucapkan itu jadi. Maka saudara, kiranya iman kita benar-benar diletakkan di atas kebenaran ini. Karena Yesus adalah bukti nyata dari kedaulatan, kemurahan, dan kemuliaan Allah. Dan kiranya itu akan meneguhkan iman saudara dari hari ini sampai seterusnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik kami dapat belajar firman Tuhan. Masih banyak mungkin hal yang seharusnya bisa kami pahami tentang kedaulatan Allah, kemurahan Allah, dan kemuliaan Allah ini. Tapi kiranya dari apa yang bisa kami bahas, kami ikuti di dalam episode kali ini, itu dapat membantu kami, meyakinkan kami, memastikan kami bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Sebab hanya Engkau yang bisa mengerjakan banyak hal dalam dunia ini yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun juga. Engkau juga yang sudah mengerjakan hal-hal hebat di dalam hidup kami. Tuhan, jagai hidup kami, jagai hati pikiran kami, supaya iman kami tidak teralihkan,
Iman kami tidak ternodai lagi oleh kebodohan-kebodohan kami, tetapi kami tetap mempertahankan sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Memberkati umat-Mu yang setia mendengar dari pembelajaran Alkitab ini. Tuhan memberkati dalam segala hal yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.